Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Dini Arta di Bincang Spesial untuk hari ini, di hari Jumat 22 April 2022. Kita akan ngobrol banyak terkait dengan pungutan liar. Kita akan berbincang bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi kali ini. Kita akan ngobrol tentang tema potensi pungli di Lebaran dan juga di momentum penerimaan mahasiswa baru. Saya bersama dengan 3 orang narasumber yang luar biasa. Satu kehormatan saya bisa bergabung bersama dengan 3 orang narasumber ini. Yang pertama saya akan sapa dengan Pak Kombes Polisi Agus Rohmat, Irwasda Polda DIY. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik kabarnya Mas. Oke, saya Denny akan bersama dengan yang tengah. Ini saya sudah beberapa kali ketemu. Ada Pak Yudi dari Inspektorat Terorisme Yogyakarta. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Mas Denny. Selamat pagi pendengar Star Jogja. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang mewakili dari Kejati, ini dia. Saya baru pertama kali ketemu dengan Pak Suprianto yang dari Kejati daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Supri. Selamat pagi Wilujeng Injang, Pak Denny. Bos, sudah Pak Denny ya, Oke. dan para pendengar semuanya. Iya, mungkin nanti lebih mendekat ke mikrofon biar lebih terdengar suaranya. Apalagi katanya Pak Supri ini adalah biasa bermain suara juga ya. Kita akan ngobrol tentang tema yang luar biasa, tentang potensi pungli di momentum Lebaran dan juga di penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi kali ini di WA kami 081-862-1013, ataupun juga untuk Anda yang sudah bergabung di kolom komentar Instagram kami. Terima kasih. Nanti 3 narasumber yang ada di pagi kali ini akan siap untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Pertanyaan keluhan boleh loh ya, dan melaporkan kalau ada pungli yang pernah dialami, silakan kirimkan ke nomor kami 081-862-1013. Saya ke sedikit cerita tentang tim Satgas Saber Pungli di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Saya dari Irwasda dulu, Pak Agus. Ya. Saya penasaran sekali dan masyarakat juga penasaran dengan apa yang kemudian melatar belakangi adanya tim ini dan sebenarnya apa saja yang dikerjakan, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Denny. Bahwa Satgas Saber Pungli ini didirikan ini melatar belakangi yaitu adanya biaya ekonomi di masyarakat ini cukup tinggi ya, sehingga ada kebijakan dari pemerintah yaitu Bapak Presiden itu mengeluarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli, dan kemudian dijabarkan oleh Bapak Menko Polhukam dengan mengeluarkan keputusan nomor 7 tahun 2021 tentang Satgas Saber Pungli, yang mana di setiap provinsi dan kabupaten kota itu harus dibentuk suatu Satgas Saber Pungli, dan di DIY ini sudah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur DIY nomor 127 tahun 2016, dan demikian pula dengan di masing-masing kabupaten kota. Dan ini semuanya dilaksanakan oleh unit, baik itu unit pemberantasan pungli di tingkat provinsi maupun unit pemberantasan pungli di tingkat kabupaten kota atau UPP. Nah, mereka ini tugasnya adalah melakukan pencegahan utamanya ya, juga pemberantasan pungli yang terjadi secara efektif dan efisien ya, tentu dengan mengoptimalkan personil dari satuan kerja juga sarana prasarana yang ada baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah ya, termasuk di Polri. Nah, kita memiliki ada 4 fungsi. Ada fungsi intelijen, kemudian pencegahan, juga penindakan dan justisi. Intelijen ini tentu melakukan penyelidikan di mana ada tempat maupun kegiatan yang melakukan pungutan-pungutan liar. Kemudian untuk fungsi pencegahan ini melakukan upaya-upaya preventif
untuk mencegah jangan sampai terjadi pungli dengan cara memberikan sosialisasi, kemudian juga FGD dan sebagainya, memasang pamflet, baliho dan lain sebagainya. Termasuk sekarang ini kita melaksanakan talkshow di radio ini juga merupakan upaya pencegahan. Kemudian penindakan, fungsi penindakan ini kami melakukan upaya-upaya paksa berupa penangkapan, baik itu penangkapan secara OTT ya, ataupun hasil penyelidikan tadi kemudian kita lakukan penangkapan, dan juga yang terakhir justisi, di mana kita melakukan proses baik itu administrasi sampai dengan penyidikan maju ke sidang pengadilan, dan kita sudah berhasil melakukan beberapa kasus yang telah ditangani selama ini di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kota. Demikian Mas Denny. Iya, ada dari Irwasda, ada Inspektorat, ada Kejati. Ini tugasnya seperti apa nih pembagian tugasnya ini? Ya, kita berdasarkan KEP Gubernur tersebut, kita dibentuk ada struktur organisasinya, di mana sebagai penanggung jawab di tingkat provinsi adalah Bapak Gubernur, juga tentu dibantu dengan pengendali oleh Forkompinda, ada Bapak Kapolda, ada Kajati, ya, ada Pangdam, juga tentu dibantu dengan kelompok-kelompok ahli ya, baik itu dari Kabinda, kemudian staf ahli gubernur, dan untuk ketua pelaksana hariannya itu dijabat oleh Inspektur Pengawas Daerah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu saya sendiri kebetulan ya, Kombes Pol Agus Rohmat. Kemudian wakil 1 ini dijabat oleh Bapak Inspektur Wilayah Provinsi ya, yang berada di samping saya ini yang mewakili ya. Kemudian wakil 2 itu oleh Aswas Kejati ya, beliau sendiri yang sekarang ini hadir. Nah, di bawahnya struktur ini ada sekretariat ya, sekretariat ini kepala sekretaris yang dijabat oleh Pak Yudi. Kemudian ada 4 kelompok kerja, yaitu ada kelompok kerja intelijen, kemudian kelompok kerja pencegahan, kelompok kerja penindakan, dan kelompok kerja justisi, di mana ini dijabat semuanya oleh pejabat dari Polda. Kelompok kerja intelijen oleh Direktur Intelkam Polda DIY, kelompok kerja pencegahan itu oleh Dirbinmas, kemudian kelompok kerja penindakan itu oleh Direskrim Polda DIY, dan Kepala Pokja Justisi dijabat oleh Direskrim Sus Polda DIY. Nah, di kabupaten kota itu sama ya, penanggung jawabnya adalah Bupati Wali Kota, tentu dengan kerjasama dengan dikendalikan juga oleh Forkompinda ya, Jaksa Kajati, Kapolres. Kemudian ketua pelaksana hariannya adalah Wakapolres di masing-masing Polres. Kemudian wakilnya dari Inspektorat Kabupaten Kota, juga wakil 2-nya dari Kejaksaan. Nah, kelompok kerjanya sama ya, ada 4 juga, di mana kelompok kerja intelijen itu dijabat oleh Kasat Intel Polres, kemudian pencegahan oleh di Kasat Bimas Polres, dan untuk penindakan oleh Kasat Reskrim, kemudian Kapolja Justisi oleh Reskrim ya. Demikian Mas, ini pembagian tugasnya. Oke, dari tadi kita sudah nyebutin pungli, tetapi masyarakat juga, masyarakat dan pendengar kita atau juga yang sedang menyaksikan live streaming kita harus diberikan pengetahuan soal apa itu pungli. Pak Supri, mewakili dari Kejati, sebenarnya pengertian pungli yang harus dipahami oleh masyarakat ini seperti apa, dan contohnya seperti apa agar masyarakat juga, oh, saya ternyata pernah kena ya. Monggo Pak Supri. Oke, terima kasih Mas Denny dan para pendengar semuanya. Pungli itu sebuah sebutan yang sering kita dengar. Kalau kita panjangkan, pungutan liar. Kalau kita artikan secara sederhana, namanya liar itu kan nggak ada aturannya, namanya liar, nggak tertata. Maka pungutan liar secara sederhana suatu pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, liar, tidak tertata, terkelola. Nah, artinya karena nggak sesuai ketentuan berarti melanggar hukum. Tapi kalau kita terjemahkan secara bahasa hukum, pungutan liar adalah sebuah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut biaya. Itu arti secara
hukum. Jadi sebuah pungutan di suatu tempat yang seharusnya di tempat itu tidak dipungut biaya. Atau kita kembangkan lagi, suatu pungutan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya betul di suatu tempat itu dipungut, harusnya pungutannya 5.000, tapi kemudian di up menjadi 7.500 atau 10.000. Selisih dari 5.000 ke 7.500 atau 5.000 ke 10.000, up-nya itu juga pungutan liar. Nah, sehingga kalau kita simpulkan bahwa pungutan liar adalah sebuah pungutan yang memang tidak sesuai ketentuan itu. Oke. Kalau kita ngomongin tentang kerugian yang muncul dari adanya praktek pungutan liar di tengah masyarakat, ini apa saja? Mungkin berbagi, mungkin dari Pak Yudi dulu deh soal kerugian. Pak, kerugian apa sih sebenarnya yang akan diterima masyarakat ketika dia terjerat praktek pungli ini? Ya, terima kasih Mas Denny. Kalau orientasinya tentang kerugian, bisa dipastikan bahwa akan ada hak-hak dari masyarakat yang hilang atau terganggu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aswas tadi, ketika tarif standar adalah 5.000, kemudian ditarik 10.000 dan sebagainya, ini mengakibatkan ada bagian-bagian dari masyarakat itu yang terdolimi kan begitu. Itu pada satu sisi secara umum. Tapi secara khusus sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Irwasda tadi, ini menyebabkan biaya tinggi pada banyak aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Ketika ada praktek-praktek pungli yang terjadi, maka otomatis ini akan membebani biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat, termasuk oleh para pengusaha, perseorangan dan sebagainya. Jadi orientasinya ya pada aspek ekonomis ya seperti itu, pasti akan menambah beban gitu kan. Kira-kira demikian Mas Denny. Nah, Iya. ketika ada kerugian, pasti dong pelaku juga harus dijerat, diberikan hukuman lah. Saya sebut seperti itulah. Dalam bahasa awam saya diberikan jeratan hukuman. Pak Agus, Ya, bagi mereka yang kemudian terbukti melakukan pungli, jeratan hukumnya seperti apa sih Pak? ya. Sebelum masuk ke jeratan hukumnya, saya tambahkan sedikit mengenai dampak pungli yang diambahkan oleh Pak Inspektorat Pemprov tadi, bahwa selain juga merugikan masyarakat, tentu ini juga akan merugikan pemerintah sendiri. Oke. Karena seharusnya dana itu masuk ke pemerintah, tetapi ternyata tidak masuk ke pemerintah ya, karena dilakukan oleh oknum-oknum tadi itu. Sehingga hal ini bisa menyebabkan ekonomi tinggi, juga menghambat pembangunan ya, yang tadinya kita harapkan PAD dari provinsi maupun kabupaten kota itu tinggi, ini bisa tidak tercapai karena ada kebocoran akibat pungli tadi itu. Nah, kemudian terhadap mereka yang melakukan pungli ya, baik itu oleh oknum aparat maupun oleh masyarakat itu sendiri, maka bisa dikenakan tindak pidana. Oke. Dari tindak pidana ringan ya sampai dengan tindak pidana biasa, bahkan sampai dengan tindak pidana korupsi ya, karena ini ada beberapa bentuk tindak pidana, baik itu berupa bisa pemerasan, bisa juga gratifikasi ya, bisa suap, kemudian juga barangkali ada yang memberikan hadiah atau janji ya, bisa nanti ada penerimaan hadiah atau janji. Nah, seperti misalnya di parkir misalnya ya, kita di kota Jogja ini kan ada tempat-tempat wisata maupun tempat-tempat mall atau mungkin juga pertokoan. Ini banyak parkir yang sudah pada tempatnya, tapi juga ada yang tidak pada tempatnya. Yep. Nah, kemudian seharusnya mereka membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya mobil 3.000, tapi kenyataannya diminta misalnya 10.000, bahkan ada yang ngetok sampai 20.000 misalnya gitu. Yeah. Nah, ini tentu melanggar ketentuan. Nah, kita lihat dulu ketentuannya di mana. Oh, ternyata ada perdanya. Nah, berarti dia melanggar ketentuan peraturan daerah, dan sudah banyak yang kita lakukan penindakan ya. Di tingkat provinsi saja sudah ada sekitar 95 kasus sendiri yang sudah kita
proses dan mendapatkan sanksi ya, sanksi baik pidana maupun denda ya. Kalau di piring itu denda ya sampai dengan 4 juta rupiah. Kalau misalnya tidak bisa dibayar ya kena ganti kurungan selama 4 hari, demikian ya. Nah, ini contoh-contoh kasus dan sanksi yang dapat dikenakan. Jadi selain Perda juga bisa menengahkan Kitab Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan kepada para pelaku, baik itu oknum aparatur pemerintah maupun masyarakat yang terlibat. Demikian Mas ini. Ya, kalau kita ngomongin tentang pungli ini artinya tadi sudah disampaikan ada 95 kasus yang sudah dilakukan tindakan. Tetapi saya ingin tahu juga di tahun 2021 mungkin Pak Agus, Pak Yudi ataupun Pak Supri bisa menjelaskan di tahun 2021 ini kebanyakan laporan yang masuk ke tim ini tentang apa? Yang 3 besarnya apa nih? Pak Yudi, Pak Supri, monggo silakan. Ya. Kalau dari statistik yang kami kelola atau olah, maka sebetulnya ada, kalau kita mengklasifikasikan ada 3 besar ya. 3 besar itu berada di kisaran pungutan liar yang terjadi di lingkup sekolah, kemudian pungutan liar yang terjadi di retribusi, dan pungutan liar yang terjadi di sektor parkir. Oke. Artinya 3 hal tersebut selalu dari tahun ke tahun itu menduduki peringkat keterjadian yang cukup tinggi khusus untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau parkir otomatis kewenangan itu sebetulnya ada di wilayah kabupaten kota ya sebetulnya. Artinya kami yang ada di Satgas Saber Pungli DIY ini selalu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan teman-teman Satgas yang ada di kabupaten kota. Karena di mereka juga ada Satgas Saber Pungli atau UPP kabupaten kota juga ada. Jadi 3 besar itu yang mewarnai setiap tahunnya Mas Denny. Setiap tahunnya. Saya ke pertanyaan dari audiens dulu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk @Rianda Putra 81. Kalau ada laporan terkait dengan pungli, seberapa cepat follow up kasus yang dilaporkan ini? Siapa ini yang mau jawab, Pak Agus, Pak Yudi atau Pak Supri? Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu setiap laporan atau informasi itu akan kita terima dan sangat terima kasih sekali ya bila ada informasi atau laporan mengenai adanya pungutan liar itu dimanapun terjadi di wilayah hukum daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, tentu kami mengambil langkah-langkah terlebih dahulu untuk melakukan upaya penyelidikan ya. Kita lakukan klarifikasi apakah benar ini terjadi pungutan liar seperti yang diterangkan oleh Pak Aswas tadi, bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin ada pungutan tambahan dari yang semestinya atau bahkan yang seharusnya tidak membayar malah diminta bayaran gitu. Nah, setelah itu maka kita melakukan upaya-upaya yaitu pencegahan terlebih dahulu ya. Kita mungkin kalau tidak terlalu signifikan misalnya gitu ya, kita lakukan upaya-upaya peringatan-peringatan ya, upaya pencegahan terlebih dahulu. Kemudian bila memang itu masih berlanjut dan ternyata memang ini merugikan masyarakat, ya kita lakukan upaya paksa dengan lakukan penangkapan. Nah, kita biasanya cepat ya. Kalau misalnya hari ini kita mendapat informasi, langsung hari ini juga kita lakukan upaya penyidikan sampai dengan upaya paksa tersebut. Jadi tidak memakan waktu lama itu. Jadi kalau perlu 1 hari ini dapat informasi, maka hari ini juga kita lakukan penyelidikan dan sekiranya mendapat informasi yang lengkap ya, maka kita lakukan upaya paksa. Tapi memang kadang-kadang kasus ini kan berbeda-beda ya. Kasuistis, ada yang cepat seperti itu, juga ada yang kita memerlukan beberapa alat bukti ya, karena ada 5 alat bukti yang sah yang harus kita penuhi, paling tidak itu ada 2 ya. Nah, ada keterangan saksinya siapa ya, mungkin juga ada surat, mungkin petunjuk dan lain sebagainya. Tentu kita juga harus tahu ini pelakunya nanti siapa kan gitu. Nah, ini ketika memang ada kesulitan dalam pencarian alat bukti ya, tentu kita memerlukan waktu ya, antara 3 hari ya sampai dengan 1 minggu paling lama kita sudah tuntas ya. Ya, kita berharap tentunya ya informasi yang diberikan itu juga lengkap ya,
tidak sepotong-sepotong gitu, sehingga kita juga cepat ya dalam memberikan pelayanan penindakan tersebut. Demikian Mas ini. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang akan melaporkan terkait dengan tindakan pungli, agar tadi disebutkan harus lengkap lah. Ini kelengkapannya seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan? Apakah bukti-buktinya harus ada fotonya atau seperti apa nih? Pak Agus, Pak Yudi atau Pak Supri menambahkan? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Denny dan para pendengar semuanya. Memang masyarakat perlu dikasih edukasi, pengertian, karena memang yang namanya hukum itu tergantung di alat bukti. Tadi Pak Irwasda sudah sampaikan. Jadi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan mungkin sangkaan yang akan disangkakan harus minimal 2 alat bukti untuk meyakinkan memang benar terjadi adanya suatu peristiwa pidana. Oke. Nah, karena hal ini adalah pungli, nah kita harus lihat dulu kasus per kasus. Ini melanggar peraturan daerah atau melanggar sebuah undang-undang, karena ada perbedaan. Kalau peraturan daerah nanti dasarnya adalah keputusan antara gubernur kalau di tingkat provinsi dan DPRD provinsi, kalau kabupaten kota DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota. Lain nanti penanganannya nanti ke Tipiring, tindak pidana ringan. Tapi kalau nanti melanggar ke undang-undang, ada yang juga Tipiring, tapi ada yang memang itu tindak pidana biasa. Kalau nanti sampai ke ranah yang lebih kompleks, mungkin memang dalam bentuk yang cukup besar, signifikan, dan meresahkan masyarakat, berdampak pada investasi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, itu bisa nanti dikenakan ke undang-undang tindak pidana korupsi misalnya. Nah, ini tergantung kompleksitas kasusnya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya masyarakat mengetahui sebuah peristiwa pidana pungli, harapan kami dari Saber Pungli menghimbau kepada seluruh masyarakat kiranya selain nanti yang bersangkutan melaporkan, didukung dengan alat bukti. Apa alat bukti? Misalnya saksi, dia sudah sebagai saksi. Saksi orang yang mendengar, melihat, mengetahui suatu peristiwa pidana. Kemudian kalau ada surat atau dokumen, misalnya ada nyun sewu, ada suatu tempat harusnya parkir itu tadi Pak Irwasda sampaikan 5.000 tapi ditarik 10.000. Bukti 10.000 itu coba kalau bisa diambil atau mungkin di copy atau bagaimana supaya mendapatkan bahan itu untuk lampiran laporan. Atau mungkin mengajak temannya yang lain. Wah, di sini ada peristiwa begini. Benar toh? Orang yang diajak untuk menyaksikan itulah yang nanti jadi saksi. Atau mungkin juga difoto. Ada peristiwa. Nah, dokumentasi foto itu sebagai alat pendukung juga untuk alat bukti. Atau mungkin juga alat bukti yang lain, misalnya ada CCTV dan sebagainya, itu kan salah satu pendukung. Nah, oleh karena itu untuk mempermudah mengungkap terutama teman-teman penyelidik dan penyidik yang nanti kalaupun misalnya sampai proses pengadilan entah melalui Tipiring maupun tindak pidana biasa, akhirnya alat bukti firm, kuat dan memang betul terbukti dan akhirnya diputus bersalah. Tapi kalau alat buktinya nggak kuat, kita paksakan, ya sama dengan mendolimi orang, karena kita harus bermain fair, adil. Memang cukup alat bukti atau tidak. Nah, ini yang terpenting pesan kami kepada masyarakat semuanya. Mari kita bersama-sama, tidak mungkin Pak Polisi, Pak Jaksa, Inspektorat akan bisa menyelesaikan pungli itu sendiri tanpa peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat adalah ujung tombak. Tanpa laporan informasi dari masyarakat akan sedikit kurang maksimal dalam penindakannya. Kira-kira begitu Mas Dimas. Ya, terkait dengan perlindungan untuk mereka yang melaporkan kasus pungli. Pak Agus, seperti apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ketika menemukan sebuah kasus pungli yang diterima atau yang dialaminya itu dia tidak takut untuk melapor, Pak? Ya, pelindungan kepada yang memberikan informasi, kita tentu akan menjamin ya bahwa kita memang perlu kerjasama ya dengan semua pihak, semua stakeholder, termasuk juga masyarakat. Oleh karena itu tentu yang memberikan informasi kita akan jamin kerahasiaannya ya, supaya masyarakat itu juga merasa aman dan nyaman gitu. Namun demikian kita juga tadi disampaikan oleh Pak Aswas Kejati, kita juga memerlukan saksi, sehingga yang memberi informasi tadi itu juga apakah juga sebagai saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, atau mungkin dia juga bisa menyebutkan bahwa korbannya adalah si A,
orang yang melihat adalah si B misalnya gitu. Sehingga kita bisa menjamin kerahasiaan bahwa dia tidak akan dibuka identitasnya ya kepada terutama kepada si pelakunya sendiri, supaya tidak ada ancaman dan lain sebagainya ya. Nah, kita berikan perlindungan secara hukum agar masyarakat ini juga berani. Jadi ya silahkan, jadi kita terbuka secara lebar ya, silahkan masyarakat untuk memberikan informasi ya, adanya pungutan liar di manapun, di sektor manapun ya, baik itu di perizinan, kemudian juga di retribusi, di tempat wisata ataupun tempat-tempat yang lain ya, silahkan. Demikian Mas Denny. Ya, saya ke @Dido Mustika di Instagram. Apa tim cyber ini juga melakukan pemantauan di lapangan atau hanya menunggu laporan yang masuk dari masyarakat? Monggo, siapa yang akan menjawab? Ya, baik Mas Denny. Jadi kami di samping melakukan sebuah proses koordinasi Satgas Saber Pungli DIY Provinsi dengan kabupaten kota, ini kami juga selalu rutin melakukan monitoring dan evaluasi on the spot pada berbagai titik-titik layanan publik. Contoh, beberapa saat yang lalu kami mencoba untuk melihat atau memonitoring terkait dengan keberadaan layanan parkir yang ada di wilayah kota Jogja. Kami ambil sampel kemarin di parkir Abu Bakar Ali. Kemudian kami juga melakukan monitoring di mall pelayanan publik yang ada di wilayah kota dan di Sleman. Artinya 2 sampel itu menunjukkan umumnya karena fungsi mereka memberikan pelayanan, biasanya tingkat keterjadian, potensi keterjadiannya ada di sana. Oleh karena itu kami perlu hadir di tengah mereka, menunjukkan diri kita bahwa kita Saber Pungli itu ada, mengingatkan mereka supaya memberi pelayanan terbaik lepas dari hal-hal yang terkait dengan pungutan liar. Jadi secara rutin kami melakukan monitoring, dan yang akan datang ini nanti sesuai arahan Pak Irwasda, kami akan mencoba melihat yang ada di Samsat. Artinya pusat-pusat layanan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat selalu kita kawal, kita lihat, kita monitoring, dan kita evaluasi supaya tidak terjadi lagi. Jogja ini kan brandingnya Indonesia, sehingga apa-apa yang terjadi di Jogja ini gaungnya akan kemana-mana. Mudah-mudahan akan selalu lebih baik begitu. Apakah juga memantau juga pergerakan informasi ataupun keluhan masyarakat lewat media sosial? Kan sekarang ini kan trennya kan masyarakat mengadunya ke media sosial duluan, ketika viral kemudian baru ada tindakan. Pak Agus, monggo Pak, apakah memang ada juga langkah ke sana Pak? Ya, betul sekali. Jadi justru kita mendapatkan informasi itu dari berbagai media ya. Bisa ada yang dari Instagram, ada Facebook, kemudian juga ada media-media online yang lainnya ya. Itu kita mendapatkan dari situ dan kita tindak lanjuti. Ya, beberapa contoh kasus di Sleman misalnya gitu, kita mendapatkan, kemudian kita lakukan penyelidikan. Ya, ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti begitu ya. Nah, kemudian kita lakukan langkah-langkah ya supaya ke depan juga tidak berulang lagi gitu, supaya masyarakat juga merasa nyaman ya, dan aparat juga melaksanakan tugas dengan baik gitu. Demikian Mas ini. Baik, kita masih ada di program Bincang Spesial bersama dengan tim Satgas Saber Pungli Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bersama dengan dari Polda, dari Inspektorat DIY dan juga dari Kejati DIY. Kita ngobrol tentang potensi pungli di momentum Lebaran dan juga di penerima siswa baru. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Kami akan segera kembali pendengar. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami di program Bincang Spesial untuk edisi kali ini di Jumat tanggal 22 April 2022. Saya bersama dengan tema potensi pungli di Lebaran dan penerimaan siswa baru. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Instagram kami dan juga di WA 081 862 1013. Saya ke pertanyaan dari pendengar dulu. Terima kasih untuk @Dalam Kanugrahan Jogja. Kalau sumbangan sekolah via komite itu boleh untuk apa saja ya? Sekolah yang minta ke komite atau seperti apa prosesnya atau prosedurnya? Kayak Pak Yudi. Moga Pak. Terima kasih Mas Denny. Jadi begini para pendengar, terkait dengan sumbangan komite, kalau kita mendasarkan pada
regulasi yang ada, baik yang berasal dari peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, maka di sana jelas bahwa sesungguhnya anggaran pendidikan itu disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tetapi yang harus dipahami bahwa ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini artinya tidak bisa memenuhi keseluruhan dari kebutuhan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Sehingga muncullah alternatif yang masih diperbolehkan dari sisi komite. Nah, terkait dengan komite ini pada prinsipnya komite kan kumpulan dari orang tua wali siswa. Artinya di sana ketika ada sebuah fenomena atau kondisi bahwa pada aspek-aspek tertentu pendidikan di sekolah itu masih memiliki kekurangan atau keterbatasan anggaran, maka supportingnya adalah salah satunya dari komite sekolah. Nah, komite sekolah itu sendiri sebetulnya kalau kita melihat dari fenomena yang di masyarakat, banyak ini aduan-aduan yang kaitannya dengan hal tersebut. Tapi saya pikir setelah kami mencoba masuk melihat di lapangan, ternyata aspek mendasar munculnya masalah itu disebabkan karena memang ketidakpahaman bagaimana implementasi operasional dari komite itu sendiri dengan sekolah. Artinya secara khusus yang namanya anggaran komite itu harus dikelola oleh orang tua siswa melalui komite, bukan oleh sekolah. Sekolah boleh berkoordinasi dengan komite ketika ada hal tertentu yang memang itu mohon disupportkan kepada komite. Nah, artinya dalam konteks ini penarikan terhadap uang tertentu dari di sektor pendidikan masih diperbolehkan selama mengikuti garis prosedur dan regulasi yang ada. Jadi jelas seperti itu, Mas Denny. Oke, ke pertanyaan masih tentang dunia pendidikan terkait dengan siswa baru juga ini. @kabar sinergi, terima kasih sudah bergabung. Yang sering dikeluhkan orang tua itu kalau beli kain seragam harus paket, Pak, tidak bisa perbagian saja. Apakah ini termasuk juga yang menjadi concernnya tim Satgas Saber Pungli daerah istimewa Yogyakarta, Pak? Ya, ini masih satu paket sebetulnya penjelasannya. Jadi setiap tahun ajaran baru, maka permasalahan yang paling sering muncul di sekolah itu adalah kaitannya seragam dengan pungutan. Nah, fokus kepada seragam tadi. Oke. Jadi masih ada semacam image dari pihak sekolah bahwa sekolah itu boleh melakukan pengelolaan pengadaan seragam. Tetapi sesungguhnya di sanalah titik rentan dari pungutan-pungutan itu terjadi. Artinya tegas di sini di regulasi yang ada bahwa sekolah itu ya fungsinya kependidikan, lepas dari fungsi-fungsi seperti pengadaan seragam dan sebagainya itu. Seandainya itu mau dilakukan pengadaan seragam, maka itu harusnya dikelola oleh komite atau orang tua siswa yang ada di sekolah itu. Artinya pure fungsi sekolah adalah fungsi pendidikan dan fungsi-fungsi lainnya dipisahkan ke dalam fungsi yang berbeda. Nah, beberapa kejadian menunjukkan banyak di sekolah-sekolah khususnya yang berada di lingkup kewenangan Pemda DIY, SMA, SMK dan SLB. Oke. Ini sekolah ini masih melakukan pengelolaan pengadaan seragam seperti itu. Kemarin kami sudah ingatkan bahwa ya hal ini kalau kita tidak lakukan koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa dan sebagainya, maka munculnya adalah hal-hal yang sifatnya ekstrim seperti itu. Dianggapnya sekolah melakukan pungutan dari sisi seragam, pengelolaan pungutan tertentu dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah sejak 3 tahun terakhir ini kami tegas mengarahkan kepada sekolah terkait dengan pengadaan seragam, lepas saja itu dikembalikan kepada pihak orang tua wali siswa. Seandainya nanti sekolah diminta untuk bantuan melakukan pengadaan, maka tidak boleh dikelola oleh sekolah, tapi harus dengan pihak ketiga. Dalam hal ini itu pun juga dibatasi pada varian-varian dari seragam itu. Artinya yang spesifik kaitannya dengan badge sekolah, kemudian dengan jaket alma mater, itu kan khusus soalnya ya, karena desainnya desain sekolah, bukan desain dijual umum begitu.
Jadi kira-kira seperti itu, Mas Denny. Jika kemudian ditemukan sekolah yang dalam tanda petik nakal melakukan hal-hal tersebut, apa tindakan dari tim Satgas ini? Baik, kemarin ada beberapa sekolah yang kita lakukan audit terkait dengan aduan juga awalnya. Dari hasil audit kami menunjukkan bahwa beberapa sekolah itu mengkolekting atau mendapatkan sisa dari keuntungan Oke. pengadaan seragam itu digunakan untuk keperluan sekolah. Itu tegas. Kalau yang sifatnya seperti itu kami sarankan kami store ke karena itu keuntungan, maka susah untuk diketahui ini asalnya dari orang tua mana dan sebagainya, kita suruh store saja. Tapi kalau yang sifatnya dia jelas daftar dan sebagainya, maka rekomendasi kami suruh kembalikan kepada siswa atau orang tua siswa yang memang telah membeli seragam di sana. Kondisi yang terakhir kemarin hampir 1 M, Bapak. Di sebuah sekolah itu dia mengkolekting pengadaan seragam karena jelas hitungannya untuk pembelian, keuntungan dan berapa, ya udah kami suruh kembalikan saja. Itu clear artinya. Seperti itu. Saya ngebut ke pertanyaan dari pendengar dulu yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Dewe. Pak, kalau gesek di Samsat itu masuk pungli tidak ya? Mungkin dia pernah ngalamin gesek nomor kemudian seikhlasnya. Ada yang udah seperti itu. Saya pernah ngalamin. Apakah itu masuk pungli atau tidak itu, Pak? Monggo silakan. Ya, di Samsat itu ada layanan ya, beberapa layanan, ada STNK, BPKB, termasuk juga ada menggesek nomor ya, nomor rangka, nomor mesin gitu ya. Itu memang ada PNPB ya, pemasukan negara bukan pajak ya, PNBP. Sudah ada ketentuannya sebetulnya berapa yang harus disetor ke kas negara. Nah, ketika memang nanti ada yang memberikan lebih ya, lah itu sebetulnya tidak boleh ya, karena itu termasuk pungli ya. Sebaiknya memang ya masyarakat maupun petugasnya ya tidak saling memberikan celah ya, masyarakat tidak perlu memberikan, kemudian juga pegawainya di situ juga tidak perlu meminta apabila memang tidak diberikan ya. Ya sebaiknya laksanakan sesuai dengan ketentuan saja. Kalau memang itu ada PNBP-nya, ada ketentuannya yang jelas, ya silakan dibayar itu saja, tidak perlu memberikan lebih ya. Dan bahkan kalau sampai petugasnya itu meminta, ya maka tolong dilaporkan saja kepada kami ya, nanti kita lakukan penindakan ya, supaya ini tidak terus-menerus terjadi ya. Ini kan merugikan masyarakat kalau begini, kalau sampai itu terjadi demikian. Demikian Mas Dini. Baik, menjelang momentum libur panjang Lebaran yang dimana 2 tahun pada nggak mudik, sekarang mau mudik, artinya Jogja kan banyak diserbu oleh wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Masalah parkir menjadi salah satu yang harus diperhatikan juga oleh tim Satgas juga ini. Potensi pelanggaran ataupun potensi pungli di sektor perparkiran ini di momentum Lebaran seperti apa yang harus diwaspadai? Pak Agus atau Pak Supri, monggo silakan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk masyarakat semua, jadi momen Lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita semuanya, karena ini adalah salah satu kondisi untuk berkumpul dengan keluarga. Apalagi sudah 2 tahun lebih kita nggak berlebaran bersama dengan keluarga, dan ini kebetulan pemerintah memberikan kesempatan untuk berlebaran. Ya mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan baik. Namun kita harus juga memperhatikan aspek-aspek yang penting. Salah satunya yang terkait dengan tema ini, bagaimana kita menyikapi dan merayakan Lebaran, khususnya dalam mungkin berkunjung ke suatu tempat yang nanti akhirnya ke dalam dunia perparkiran ataupun hal-hal yang lain. Tapi sebelum ke sana mungkin sedikit saya sampaikan juga yang kira-kira sering menjadi perbincangan menjelang Lebaran itu kan THR itu, tunjangan hari raya dan sebagainya. Terus kemudian merambah ke hal-hal yang bersifat tempat-tempat lalu lintas. Misalnya ada suatu tempat jalannya macet karena ada yang rusak,
di situ ada nyun sewu, ada orang yang ada di situ kemudian meminta. Itu kan perlu kita perhatikan, pikirkan juga. Kenapa? Karena kalau itu nanti dibiarkan, nanti akan mengganggu stabilitas berkendaraan juga. Di jalan rusak, entah rusak itu memang benar rusak beneran atau mungkin mohon maaf kadang ada yang memang sengaja begitukan, kita juga nggak tahu. Itu yang menjadi pemikiran kita bersama juga. Kemudian juga yang terpenting dalam perparkiran tadi yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana sih menyikapi perparkiran? Jadi parkir itu kan salah satu bentuk retribusi. Nah, retribusi yang nanti hasilnya disetor kepada kas daerah, karena ini adalah kewenangan daerah. Pengelolaan parkir saya yakin sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan peraturan daerah, karena yang namanya memungut uang dari masyarakat itu harus kesepakatan antara kepala daerah dan wakil rakyat yang duduk di DPRD. Mesti ada perdanya. Kemudian secara teknis, juknisnya ada peraturan kepala daerah, entah gubernur atau bupati wali kota. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh pemerintah itulah yang harus dieksekusi, dilaksanakan oleh para pelaku yang bertugas di bidang perparkiran maupun masyarakat. Misalnya di suatu tempat sudah ditetapkan bahwa parkir di suatu tempat hiburan atau destinasi wisata ini misalnya dikelola oleh dinas mungkin perhubungan atau dinas pariwisata, satu mobil sekian atau satu kendaraan motor sekian, ya pastikan itu bisa berjalan dengan baik dan berikan tanda bukti parkir. Seringkali di suatu tempat orang parkir betul memang membayar 5.000 bayar, tapi dia nggak diberi bukti parkir. Lah ini kan problem ini. Nah, kalau nggak diberi bukti parkir berarti kalkulasi penghitungannya kan menjadi pertanyaan. Jangan-jangan uang yang saya bayar 5.000 tadi nggak masuk kalkulasi untuk setor kas negara karena bukti parkirnya nggak diberikan, berarti di situ masih utuh. Kemudian juga menyangkut suatu tempat yang harusnya itu tidak kena parkir. Misalnya ya seringkali kalau saya lihat di Indomaret, Alfamaret itu kan kalau setahu saya itu lahan yang tidak kena parkir karena kontraknya Indomaret itu mungkin termasuk yang bebas parkir. Tapi di situ ada mungkin oknum yang ada di situ meminta parkir. Atau juga mungkin di tempat-tempat kantor pelayanan publik. Mestinya kalau setahu saya regulasi yang saya pahami itu tidak perlu ada biaya parkir. Misalnya kita mau datang ke tempat kantor pelayanan publik apa misalnya, lah di situ di halamannya itu kan sudah include pelayanan publik di suatu dinas atau kantor dimaksud, tapi ternyata di situ kena parkir. Lah ini suatu hal yang mungkin perlu kita carikan jalan keluar. Yang ini mungkin masih terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu harapan kita bersama untuk parkir ini kita maksimalkan, karena apapun pendapatan daerah itu termasuk disupport dari sektor perparkiran. Kalau kita nggak taat bayar parkir, sudah barang tentu pendapatan daerah tidak akan maksimal. Tapi ya harapan kita bersama apa yang kita bayarkan betul dikelola dengan baik oleh pengelola. Ada kalanya mohon maaf, ya manusia itu kan macam-macam toh Mas. Nah, ada yang baik, ada yang agak kurang baik, ada yang kurang baik dan sebagainya. Ada kalanya dinakali, entah bagaimana modusnya, harusnya mendapat setoran satu hari sekian, tapi yang disetorkan hanya sekian, yang sekian entah kemana. Itu juga mungkin terjadi. Lah celah-celah ini bagi kita bersama di tim Saber Pungli menjadi perhatian, atensi kita untuk menutup celah-celah seperti ini. Kira-kira seperti itu Mas Dini. Oke, saya harus bacakan dua interaksi dulu terkait dengan parkir. Terima kasih yang sudah WA 7252 nomor belakangnya. Saya setuju, sikat parkir yang nutuk merusak citra Jogja. Kemudian dari Instagram @roro_titi, selama pelaku parkir liar tidak ditindak tegas, masalah parkir di momentum libur panjang akan selalu muncul. Mohon tanggapannya Pak Agus, Pak Yudi, monggo silakan. Ya baik, saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Aswas Kejati tadi. Sebetulnya ada 3 perhatian kita. Yang pertama adalah selain tempat parkir tadi yang pertama, yang kedua di tempat wisata, ya. Yang ketiga adalah di tempat-tempat keramaian lainnya. Parkir tadi sudah dijelaskan panjang lebar, bahwa upaya-upaya kami
selain kita menerjunkan petugas saber pungli untuk melakukan pengawasan dan monitoring di tempat-tempat parkir, wisata maupun tempat keraman-keraman lainnya, adalah kami mendorong untuk membuat suatu sistem. Ini kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, agar membuat suatu sistem berparkiran, di mana salah satunya adalah menggunakan e-parkir. Dan di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah dipasang ya di beberapa titik menggunakan e-parkir. Masalahnya memang biaya untuk membeli e-parkir itu tidak murah, itu biayanya mahal ya. Sehingga secara bertahap nanti akan dipasang e-parkir tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan yang parkir liar ini? Nah, parkir liar ini tentu kita harus kerja bersama ya, beberapa stakeholder, baik itu dari Polri, mungkin juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP ya, ataupun Pemda setempat, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan jangan sampai ada parkir liar itu. Dan kalau ada, tentu harus kita lakukan penindakan ya. Saya berapa tadi, karena ini akan merugikan masyarakat dan merusak citra daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota wisata, kota budaya, kota pelajar dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang menjelang Lebaran ini akan kita lakukan dan antisipasi. Dan kita sudah melakukan rapat bersama kemarin ya, di gedung perpustakaan ya. Kita undang dari provinsi maupun kabupaten kota dan beberapa instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah ini. Nah, kemudian di tempat wisata ya, tempat wisata ini juga perlu kita antisipasi juga, yaitu masalah retribusi. Nah, retribusi ini kan sudah jelas ada aturannya berapa masuk tempat wisata tersebut. Nah, kita berharap tidak akan terjadi lagi melebihi retribusi yang ada, sehingga masyarakat yang masuk itu yang membayar sesuai dengan retribusi yang berlaku itu. Nah, kemudian yang ketiga, di tempat-tempat keramaian lainnya, ini misalnya di pasar ya, ini kan mall segala macam. Kalau di pasar itu ada retribusi ya, harus yang penjual itu dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kita berharap ini sudah mulai berkurang pungli-pungli yang terjadi selama ini. Nah, kami sudah dari Satgas sudah melakukan upaya sosialisasi. Kami kumpulkan semua stakeholder ya. Kira-kira 3 minggu yang lalu ya, Pak Yudi ya, kita lakukan di gedung perpustakaan, dan kita sudah sepakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan manakala memang nanti terjadi. Demikian Mas Yeni. Ya, Pak Yudi, terkait dengan penerimaan siswa baru, apa pesan Pak Yudi ataupun pesan Pemda DIY kepada orang tua dan sekolah, Pak? Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi yang pertama kepada pihak sekolah, maka kami sudah rekomendasikan agar tidak melakukan pungutan apapun, baik pada aspek seragam ataupun pungutan pendidikan yang memang tidak ada dasar regulasinya. Itu sudah diketahui oleh semua sekolah yang berada di wilayah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Artinya kami bisa mengendalikan dan insya Allah bisa menjamin posisi yang ada di sekolah negeri, SMA, SMK negeri. Tapi yang di swasta ini kami yang tidak bisa menjangkau. Kemudian yang kedua, yang dari sisi orang tua, maka perlu bijaksana. Artinya ketika ada rembukan-rembukan tertentu yang terkait dengan kedua hal tersebut, apakah pungutan atau seragam, maka sebaiknya itu dikelola secara khusus oleh pihak orang tua siswa, supaya fungsi pendidikan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan garis tujuannya. Kemudian kepentingan orang tua siswa juga bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi aturannya. Kira-kira dua hal tersebut yang memang harus dipadukan, kan gitu Mas Dini. Ya, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk menghilangkan praktek pungli di sekitar kita. Tetapi jika kemudian masyarakat masih menemukan kemana mereka bisa melapor terkait praktek pungli ini, Pak Agus, Pak Supri, monggo silakan. Ya, terima kasih. Kami memiliki saluran untuk melaporkan atau memberi informasi apabila masyarakat nanti menemukan adanya pungli di lapangan. Yang pertama, silahkan untuk masyarakat bisa menelpon di Polda DIY, yaitu 0274110 ya, 0274110, nanti akan diterima oleh operator. Yang kedua juga bisa ke Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 0274 562 0009. Saya ulangi, 0274
Kemudian juga bisa email ya. Email yang pertama ini di Polda DIY yaitu saberpungli.diy@gmail.com. Saya ulangi, saberpungli.diy@gmail.com. Kemudian juga yang kedua ada dari Inspektorat Pemprov DIY yaitu emailnya adalah inspektorat@jogjaprof.go.id. Saya ulangi ya, inspektorat@jogjaprof.go.id. Kemudian juga bisa menggunakan buka melalui website ya. Ada di kami memiliki aplikasi untuk bisa memberikan informasi, saran, kritik maupun informasi berupa adanya Saber Pungli, yaitu silahkan dibuka di e-Sari Presisi ya, e-Sari Presisi Polda DIY. Bisa menggunakan jogja.polri.go.id ya, kemudian e-Sari Presisi ya, silahkan dibuka nanti. Juga bisa menggunakan barcode di beberapa tempat yang telah kami pasang, yaitu di tempat-tempat pelayanan publik yang ada di Polri, termasuk di Polda, di Polres, sampai di Polsek, dan bahkan Babin Kamtipmas. Ini sudah kita bekali dengan kartu ya. Namanya ada 2 kartu. Ada kartu pengaduan masyarakat ya, yaitu kartu Dumas Presisi. Juga ada kartu e-Sari Presisi untuk memberikan informasi adanya pungli ya. Jadi kartu e-Sari Presisi. Nanti silakan di situ ada barcode-nya atau QR code. Nanti bisa di scan ya, scanning langsung masuk. Nanti silakan ditulis apa saja informasi yang perlu Bapak Ibu sampaikan, dan mohon juga dilampiri bukti-bukti ya, seperti tadi sampaikan, bisa berupa surat ya, mungkin kwitansi, mungkin retribusi, mungkin juga video, foto ya, dan juga mungkin saksi yang nanti bisa diminta keterangan untuk melakukan upaya-upaya penindakan lebih lanjut. Demikian Mas Yeni. Ya, Pak Supri, menutup obrolan kita di kesempatan pagi kali ini, apa pesan Pak Supri terkait ajakan untuk berani menolak adanya pungli dimanapun dan di kapanpun, Pak? Oke, terima kasih Mas Denny dan masyarakat semuanya. Kami tim Saber Pungli menghimbau dan mengharap kepada kita semuanya bahwa kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ini adalah kolaborasi bersama antara kita dan masyarakat. Maka alangkah baiknya mari kita bersama-sama, kita jangan memberikan peluang untuk diberikan pungli dan jangan memberikan peluang untuk memberikan pungli. Ini kan terjadi interaksi 2 arah, nggak mungkin kalau yang satu nggak mau pasti tidak akan terjadi. Yang terjadi karena dua-duanya mau. Nah, oleh karena itu benteng terakhir kita integritas semuanya, ya integritas pelayan publik entah di sektor manapun maupun integritas masyarakat. Dua-duanya nyambung, klek, insya Allah pungli tidak terjadi atau minimal bisa diminimalisir di daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah tugas kita bersama. Mari jaga integritas kita bersama. Kalau integritas kita terjaga, insya Allah hal-hal yang menyimpang akan bisa diminimalisir. Kira-kira itu Mas Denny, terima kasih. Siap, Jogja Istimewa tanpa pungli. Pak Agus, Pak Yudi, Pak Supri, terima kasih matur suwun sudah bergabung di kesempatan perbincangan kita di pagi kali ini di tema potensi pungli di Lebaran dan Penerimaan Siswa Baru. Saya bersama dengan tim Satgas Saber Pungli daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sehat selalu Bapak. Selamat bertugas di momentum Lebaran. Dan yang pasti pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0818621013 ataupun juga menyimak kami di live streaming starjogja.com. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.